Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam, dibuat oleh Adam Abdul Latif Abjulo. Tahukah adik-adik, Nabi Nuh alaihissalam pernah membuat kapal yang sangat besar. Kapal itu terdiri dari tingkat pertama diisi oleh hewan-hewan dan tingkat kedua diisi oleh manusia, sedangkan tingkat ketiga diisi oleh burung-burung. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal sebesar itu ya? Mari sama-sama kita belajar tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam diutus di tengah-tengah Bani Rosib yang menyembah 5 berhala, yakni Wad, Suwa', Yaghut, Ya'ud, dan Nasr. Dikisahkan berhala-berhala tersebut berasal dari nama-nama orang soleh yang kala itu hidup di tengah kaum tersebut. Mereka membuat patung tersebut untuk mengenang jasa dan kebaikan 5 orang taat tersebut. Sayangnya, semakin lama Bani Rosib tersebut justru mulai mengistimewakan dan bahkan mulai menyembah patung tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mulai mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, Nabi Nuh alaihissalam mendapat penolakan keras dari Bani Rosib dan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang yang sesat. Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera sampai akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal atau bahtera yang sangat besar agar bisa menampung para pengikutnya serta hewan-hewan. Tanpa bertanya, Nabi Nuh alaihissalam segera melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mulai mengerjakan membuat bahtera di tempat yang jauh dari jangkauan kaumnya. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam terbagi menjadi 3 tingkat, yakni tingkat bawah untuk binatang buas dan binatang ternak, tingkat tengah untuk para pengikutnya dan binatang jinak, dan tingkat atas untuk para burung-burung. Namun, para kaumnya mengetahui apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka mulai mencemooh dan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah orang gila. Mereka terus mengejek apa yang sedang dikerjakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut pun berkata bahwa akan tiba masanya mereka akan mendapat ajab pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar perkataan Nabi Nuh alaihissalam, mereka semakin menghinanya. Kendati demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak mau ambil pusing dan terus mengerjakan membuat bahtera. Diriwayatkan bahtera Nabi Nuh alaihissalam berukuran dengan panjang 300 hasta atau 183 meter, lebar 50 hasta atau 30,5 meter, dan tinggi 30 hasta atau 18,3 meter. Mulailah dia, Nabi Nuh alaihissalam, membuat bahtera itu. Setiap kali para pemuka kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia berkata, "Jika kamu mengejek kami, sesungguhnya kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak, kamu mengetahui siapa di antara kita yang akan ditimpa ajab yang menghinakan dan siapa pula yang akan ditimpa ajab yang kekal." Kisah banjir besar. Setelah kapal selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membawa serta keluarganya dan pengikutnya yang beriman, serta sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam kapal. Banjir besar kemudian terjadi sebagai ajab bagi kaum yang menolak untuk beriman. Semua yang berada di luar kapal tenggelam, termasuk salah satu anak Nabi Nuh yang memilih untuk tidak mengikuti ayahnya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana kisah singkat
dari Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, apa pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam? Yang pertama, keimanan dan ketakwaannya. Keteguhan, iman, dan ketaatan kepada Allah merupakan inti dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, kesabaran dalam dakwah. Meski banyak ditentang, Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar dan tidak pernah menyerah dalam menyampaikan risalahnya. Ketiga, keteguhan dalam kebenaran. Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan bahwa meski hanya sedikit yang mengikuti kebenaran, keyakinan terhadap perintah Allah harus tetap kuat. Yang keempat, pentingnya keluarga dalam keimanan. Meski Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi, tidak semua anggota keluarganya beriman, mengajarkan bahwa hidayah adalah murni pemberian Allah dan setiap individu bertanggung jawab atas pilihannya. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di kisah nabi-nabi yang lainnya. Syukron, jazakumullahu khairan. Thumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.